Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para peserta yang luar biasa sekali telah mengikuti bagaimana membahas worksheet di bagian pertama tentang memahami, mengetahui kekuatan diri. Nah, mari sekarang kita lanjutkan pada worksheet kita yang kedua, pada paparan bagian kedua kita untuk bisa mengetahui tentang apa yang disebut sebagai self-knowledge Anda masing-masing secara lebih detail. Nah, pada bagian 2 ini kita akan mengidentifikasi hambatan eksternal dan internal kita, Anda, saya. Nah, oleh karenanya dalam bagian yang kedua ini nanti akan ada beberapa worksheet pula yang Anda selesaikan, Anda harus kerjakan. Tetapi sebagai pengantar, mari kita lihat dan saksikan dulu beberapa hal yang harus dipahami tentang bagaimana sesungguhnya menyusun perangkat memahami identifikasi hambatan internal dan eksternal. Saudara-saudara yang saya hormati, dengan kondisi adanya suatu fenomena yang disebut sebagai affluenza, yaitu kaitan kondisi penyimpangan perilaku akibat pola asuh yang penuh dengan kemewahan dan berbagai faktor eksternal, seperti gaya hidup mewah, ternyata ini telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita atau orang-orang di sekitar kita. Disadari atau tidak, orang tua kita memberikan kontribusi yang cukup luar biasa dalam perilaku kita saat ini, sehingga kadang kita sulit untuk mengetahui, mendapatkan pemahaman yang cukup luar biasa lengkap apa yang disebut sebagai pengetahuan diri, self-knowledge. Nah, kondisi affluenza ini merupakan kondisi yang harus kita waspadai betul. Jangan-jangan ini yang menyebabkan kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya menjadi penentu dari apa yang disebut sebagai pengetahuan diri atau hambatan-hambatan yang dihadapi ketika kita semuanya menjalani kehidupan. Nah, sesungguhnya masalah kita sebagai gen strawberry atau Anda atau orang-orang yang berusia katakanlah sampai dengan di usia 22, 23 tahun ini adalah karena kita masuk dalam suatu generasi yang disebut sebagai gen strawberry. Ingat pada paparan yang pertama tadi saya kenalkan dengan istilah DIY, do it yourself. Pada kaitannya dengan kekuatan, banyak sekali sebagian dari kita itu ingin mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Tapi ada dua kekhawatiran yang seringkali menjadi hambatan utuh dari apa yang disebut sebagai pengetahuan diri, self-knowledge ini. Apa itu? Yang pertama disebut sebagai FOMO, yang kedua adalah YOLO. Apa itu? We are fear of missing out. Kita semua itu seringkali diliputi ketakutan-ketakutan akan sesuatu. Ketakutan untuk ketinggalan sesuatu. Maka nanti akan kita lihat ada namanya sebagai gap, jarak, jurang, antara apa yang terjadi di saat-saat yang lalu dengan saat ini dan seterusnya. Nanti kita akan terangkan secara lebih detail ini. Lalu berikutnya lagi ada yang disebut sebagai YOLO, you only live once. Ada juga YAGO, you also grow old. Karena kamu ini semakin tua dan seterusnya, maka karena kamu ini juga hanya hidup satu kali, maka sering kali kenekatan-kenekatannya diambil. Ini yang menyebabkan sebelum kita memahami diri kita, sering kali kita justru melupakan pemahaman, pengetahuan tentang diri kita. Nah, lalu detailnya bagaimana sebenarnya? Ini apa yang disebut sebagai karakteristik gap. Ini yang kemudian mendasari kita mencari tahu apa yang disebut sebagai identifikasi hambatan-hambatan kita. Ingat, perspektif yang kita gunakan adalah sangat perspektif psikologi positif. Sehingga jangan kemudian dilihat hanya sebagai masalah kekurangan saja, tapi hambatan. Nah, apa saja sebenarnya karakteristik gap-nya? Pertama adalah kaitannya dengan parenting, low self-esteem. Anda, kita, generasi yang masuk dalam generasi saat ini always think they were special. Kita ini seringkali merasa bahwa kita ini spesial. Bagi seseorang mungkin, atau bagi banyak orang. Sehingga ketika kita merasa kita tidak dihargai, kita tidak merasa dispesialkan, kita bermasalah. Have anything they want to live, just because they want it. Dikatakan bahwasanya kalau kemudian karena kita ingin sesuatu ya mereka harus bisa mendapatkan itu. Harus mendapatkan apapun yang mereka mau. Feel embraced kata dia. Dalam teori ini dikatakan adalah merasa malu because they didn't deserve it in the real world. Jadi katanya kalau kemudian tidak didapatkan di dunia nyata, mereka seringkali merasa malu. Maka tidak heran, they face the opposite, the growing with low self-esteem. Finally, they show the world that life is amazing, even though they are depressed. Sesungguhnya mengalami depresi karena kaitannya dengan sosial media ini. Karena tadi saya katakan fear of missing out. Kalau kemudian takut ketinggalan nanti akan diterangkan kaitannya dengan teknologi dan sebagainya. Kalau tidak di like,
merasa harus ada yang komen dan sebagainya. Ini bagian permasalahan, hambatan. Nah, kita akan bicara itu nanti. Berikutnya setelah parent, kemudian family tentu saja, ini teknologi. Doesn't have the coping mechanism to do with the stress. Kita, generasi saat ini itu diketahui dengan adanya teknologi justru tidak punya mekanisme coping yang baik terhadap stres. Keterikatannya terhadap sosial media khususnya cellular phone itu seperti layaknya rilis dopamin gitu, seperti layaknya obat yang itu menyebabkan kecanduan. This is not smartphone, this is an idiot phone. Ini bukan telepon pintar. Ini menjadikan kita bodoh. Karena apa? Begitu melihat ini kecanduan. Setiap kali tidak membuka, kita kemudian sangat punya keinginan membuka. Trauma to be unfriend. Kalau di unfriend takut dan sebagainya. They don't have meaningful relationship. Nggak punya itu kemampuan untuk membangun hubungan yang cukup baik dengan siapa? Orang. Sosial. Secara sosial mereka cenderung lebih individualistis. Ini bahaya sekali. Berikutnya lagi juga di sini dikatakan, when significant stress start to show up in their life, they are not turning a person, they are turning to device. Kalau mereka punya masalah, mereka stres itu mereka justru akan malah justru balik ke alat, bukan ke manusia. Nah, oleh karenanya all addiction in the time it all destroy relationship. Artinya apa? Teknologi ini ternyata menjadi hambatan besar selain keluarga untuk bisa memahami diri dan kemudian juga menghambat seseorang untuk maju. Bayangkan loh, teknologi loh, hal yang Anda anggap remeh. Ada sebuah riset yang mengatakan kalau di negara-negara lain, bahkan di Eropa, di Amerika, di Asia seperti Jepang, itu rata-rata penggunaan seluler itu, telepon seluler itu hanya sekitar 2 jam. Sementara di Indonesia 5 jam. Tingginya luar biasa, tetapi dikaitkan dengan HDI, Human Development Index, prestasi dan sebagainya, kita jauh. Padahal penggunaan teknologinya tinggi, kok kemudian prestasinya rendah? Maka mari kita renungkan. Jangan-jangan iya, inilah hambatan terbesar kita. Hati-hati dengan itu, para peserta yang saya hormati. Berikutnya lagi, impatience. Overall journey is arduous, long, difficult, so we need to learn. Ini di sini dikatakan bahwasanya seringkali dia merasalah tidak nyaman gitu, tidak sabar, tidak menikmati perjalanannya, bahwa ini journey, ini adalah petualangan dalam kehidupan, merasa bahwa semua itu harus sukses, semua harus berhasil, sehingga ketika ada masalah itu kemudian mudah tertekan. Padahal mereka lupa bahwa kita lupa, Anda lupa, saya lupa mungkin bahwa so we need to learn, kita ini harus belajar sesuatu. Maka hambatan ini jangan-jangan juga yang merasuki kita. Ada yang tidak sabar. Ada perasaan kemudian ingin buru-buru. Instant gratification. Seolah-olah ini seperti layaknya perilaku jual dan beli. Sukses itu begitu. Hati-hati dengan itu. Nah, yang terakhir ini environment. Apa itu environment? Itu adalah about numbers. They do about family. They care more about short-term gains, long-term life. They care more about the year than the time life. Mereka itu hanya peduli tentang tahun ini, saat ini, bukan yang akan datang, atau sepanjang perjalanannya. Mereka itu, kita, orang-orang, Anda, saya, itu bisa jadi care about number saja, tentang hitungan dan angka, tetapi lupa tentang keluarga. Jangan-jangan saat kita kuliah, kita itu bukan doa yang terbaik yang kita panjatkan. Karena apa? Selalu hanya tentang kita, capaiannya angka, bukan tentang keluarga, tentang sosial, tentang kebermanfaatan kita. Maka saudara-saudara yang saya hormati, bagian yang keempat ini, keempat bagian yang besar-besar tadi itu merupakan hambatan yang akan ditemui dalam kehidupan. Oleh karenanya, ini bagian yang kedua untuk model mengikuti melihat self-knowledge. Mari kita temui apa saja hambatan internal dan eksternal kita dengan menggunakan 2 worksheet berikut ini. Worksheet yang pertama akan ditarik nih. Nanti ada nih ragam hambatan internal dan eksternalnya yang harus Anda centang, harus Anda pilih. Lalu ada juga yang harus Anda tulis. Lalu kemudian 5 hal yang menjadi bagian paling menghambat Anda itu kira-kira dari bagian-bagian yang sudah dituliskan tadi apa, itu akan muncul pada saat seperti apa. Ini akan Anda pelajari. Lalu terakhir ini adalah tentang ini manajemen waktu kaitannya dengan agenda mingguan. Kita akan lihat sebenarnya kehidupan kita ini habis untuk apa atau dalam 1 minggu ini. Karena saya meyakini
Anda ada sebagian yang merasa minggu-minggunya berlalu begitu cepat, tapi sedikit yang didapatkan. Jangan-jangan kita ini under 168 jam atau over 168 jam. Maka nanti kita akan hitung ini supaya tahu, oh berarti kalau kamu, kita, saya, Anda itu termasuk dalam kategori yang under atau ada yang over. Supaya apa? Kita ngerti bahwa hambatan terbesar kita antara lain nanti tentang waktu. Maka saudara-saudari yang saya hormati, para peserta kegiatan pelatihan self knowledge dari Unit Pelayanan Konseling Terpadu FKIP Unila, selamat menikmati journey Anda, petualangan Anda, menikmati pengisian ini. Nggak usah buru-buru, isi saja. Waktu kita mengisi ini juga sekitar 1 jam. Nanti setelah itu silahkan kirim jawaban-jawabannya di WA, yang itu nanti formulasinya ada yang Google Form atau mungkin ada yang harus Anda kerjakan dan foto serta dikirim ke WA. Terima kasih. Jangan lupa nanti juga bisa mengirimkan hasilnya ini ke bagian komen yang ada di YouTube ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Selamat bekerja dan salam penuh harapan untuk kita semuanya. Ciao.